Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menjadi zaman terang benderang seperti sekarang ini. Tema ceramah kali ini adalah tentang keajaiban istighfar. Pada suatu saat saya teringat dengan cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal menjadi salah satu imam yang bisa dibilang sangat terkenal saat itu, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini dia tuh untuk penghafalan hadis dia tuh sangat banyak, yaitu sekitar 1 juta. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu sampai respect kepada Imam Ahmad karena hafalannya itu. Sedangkan Imam Syafi'i itu tuh orangnya tuh ketika dia membaca buku dia takut hafal. Seperti kita membaca 1-2 halaman, tapi dia tuh takut hafal saat membaca. Aduh, takut hafal nih, seperti itu. Lalu pada suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal dia tuh ingin sekali ke Basrah. Entah kenapa rasanya tuh pengen ke Basrah kayak. Entah ada apa di sana, dia pun tak tahu karena dia juga tidak punya kenalan, tidak punya siapa-siapa di Basrah. Dan akhirnya karena saking penasarannya dia kenapa ingin ke Basrah, dia akhirnya tuh berjalan ke Basrah. Dan setibanya di Basrah dia tuh menetap di suatu masjid. Dan saat di suatu masjid itu dia beristirahat, tapi diusir oleh marbot, marbot masjidnya disuruh keluar. Dan dia pun dan dia tuh bilang ke marbot, saya musafir, saya dari jauh-jauh datang ke Basrah ini, saya dari jauh untuk datang ke Basrah ini. Dan marbot itu pun tetap mengusirnya hingga dia pun akhirnya keluar ke teras masjid. Tetapi marbot itu datang lagi dan berkata, ngapain di sini, keluar, dan didorong dan hingga akhirnya seorang penjual roti di depan masjid itu pun melihat Imam Ahmad yang sedang didorong-dorong itu. Dan akhirnya tukang roti itu pun membawa Imam Ahmad masuk ke rumahnya untuk menawarkan istirahat di tempatnya. Dan penjual roti itu pun bilang begini ke Imam Ahmad, Tuan, mungkin rumah saya agak kecil tapi bisa untuk istirahat Tuan. Dan Imam Ahmad pun menerima dengan santai. Oh iya, baik, terima kasih gitu. Lalu singkat cerita, saat Imam Ahmad bangun dari tidurnya hingga untuk sholat tahajud, Imam Ahmad melihat tukang roti itu sambil mengaduk roti itu membaca istighfar, astagfirullah. Dan sebanyak dia memutar balikan roti itu, menghaluskan roti itu, dia tuh membaca istighfar. Lalu Imam Ahmad pun bertanya kepada tukang roti itu, wahai Tuan, apa yang kau dapatkan dari istighfar, dari sering kali istighfar saat kau membuat roti itu? Lalu tukang roti itu pun menjawab, setiap aku ingin meminta sesuatu pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman ada satu aja keinginan saya itu yang belum terkabul hingga sekarang. Lalu Imam Ahmad pun bertanya, keinginan apa itu kalau saya boleh tahu Tuan? Lalu tukang roti itu pun menjawab, saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Karena dia tuh seorang imam yang hafalan hadis terbanyak, yang dikagumi oleh banyak orang, tetapi saya ingin sekali bertemu dengan itu. Lalu Imam Ahmad pun menangis dan bilang seperti ini, Masya Allah, oh ternyata ini yang membuat saya ingin ke Basrah. Ternyata dari doa orang ini. Dan begitupun
Akhirnya Imam Ahmad dan tukang roti itu pun bertemu, dan keinginan tukang roti itu pun akhirnya terkabul. Dan bisa kita sautkan kepada Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ikhlas ayat kedua, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tuh kita harus meminta segala sesuatu melalui Allah, seperti istighfar, memohon ampun, lalu ya masih banyak lainnya. Jadi tuh kita tuh harus memohon hanya kepada Allah, karena dia adalah tempat meminta segala sesuatu. Mungkin sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.